Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Master Nice. Pada episode kali ini, kami ingin mengulas tentang sosok ulama sufi terkenal yang hidup di sekitar tahun 200 Hijriah atau pada tahun 800 Masehi. Nama beliau adalah Abu Muhammad Ruwaim bin Ahmad. Beliau wafat pada tahun 303 Hijriah atau 915 Masehi. Berasal dari Baghdad dan menjadi tokoh terbesar di sana. Ia dikenal sebagai ahli qiraat dan seorang ahli fikih dari mazhab Daud. Di antara ucapan beliau adalah, di antara kebijaksanaan orang yang bijak, hendaknya ia memberi keleluasaan hukum pada temannya, sedang untuk dirinya memilih hukum yang sempit. Sebab, keleluasaan bagi mereka sebagai bentuk penyertaan ilmu. Sedangkan penyempitan untuk dirinya sendiri sebagai aturan warak. Abdullah bin Haf berkata, "Aku pernah meminta kepada Ruwaim, berilah aku wasiat." Ia menjawab, "Perkara tasawuf tiada lain kecuali mencurahkan jiwa. Bila Anda berkenan, maka Anda masuk dengan semangat tersebut. Bila tidak, Anda jangan menyibukkan dengan lorong-lorong kaum sufi." Ucapan-ucapan Ruwaim yang lain, "Engkau duduk bersama manusia pada umumnya, lebih selamat daripada duduk bersama kaum sufi. Halayak manusia duduk di atas aturan-aturan, sedangkan kelompok sufi duduk di atas hakikat. Tuntutan halayak adalah menerapkan praktik lahiriah syariat, sedangkan mereka menuntut dirinya dengan hakikat wara, dan pelestarian kejujuran hati. Barang siapa duduk dengan mereka, lantas kontra dengan mereka dalam suatu persoalan hakikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut cahaya iman dari hatinya. Aku pernah melintasi salah satu jalan di Baghdad pada terik siang hari, sedangkan aku sangat haus. Aku berusaha mencari minuman di suatu rumah. Seorang bocah wanita membukakan pintunya sembari membawa cangkir. Ketika ia memandangku, bocah itu berkata, "Seorang sufi minum di siang hari?" Maka, sejak saat itu aku tidak pernah putus puasa. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan rezeki kepada Anda dengan ucapan dan perbuatan, sebab yang demikian itu adalah merupakan nikmat. Namun apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala melestarikan ucapan dan menghilangkan perbuatan, itulah musibah. Apabila kedua-duanya dihilangkan, itulah penderitaan.